Halo guys, kali ini Kak Cha review short drama Cina Kembali Padamu Violetku part 1. Xiao Su di kantor mengingat kembali kenangan indahnya bersama Susian yang telah putus pacaran 4 tahun lalu. Teman datang memberitahu jika ada presiden direktur baru yang akan datang. Susian datang ke perusahaan dengan mobil mewahnya. Ia dan pengawal masuk ke kantor melihat para karyawan yang berbaris menyambutnya. Xiao Su melihat presiden direktur yang datang adalah Susian, mantan pacar yang putus 4 tahun lalu. Sekretaris kantor memberitahu Xiao Su jika mulai sekarang menjadi asisten pribadi Tuan Susian, presiden direktur. Xiao Su masuk ke kantor presiden direktur. Ia menemui Susian. Ia melihat ada bunga violet berwadah pot di atas meja Susian. Xiao Su mengingat kenangan masa lalu. Saat itu Susian sibuk merawat bunga violet di rumahnya. Ada masa percobaan 3 bulan, gajinya 12.000 yuan. Aku mau resign saja. Pengunduran diri perlu diajukan 30 hari sebelumnya. Patuh dengan hukum, jika tidak kau harus membayar ganti rugi sebesar 1 tahun gajimu. Susian mempersulit Xiao Su resign kerja agar ia bisa leluasa mendekati Xiao Su. Apa kau bisa memohon padaku? Xiao Su menyerah lalu ia pergi. Xiao Su, setelah putus aku menderita selama 4 tahun. Xiao Su menunggu di depan pintu kantor Susian. Ia mengingat masa lalu jika ibu Susian dan calon tunangan Susian menemui Xiao Su di kafe. Ibu Susian tidak menyukai Xiao Su. Ia menyuruh Xiao Su putus pacaran dengan Susian. Ibu Susian memberikan Xiao Su uang 1 juta yuan sebagai uang ganti putus pacaran. Tapi Xiao Su tidak mau mengambil uang itu. Setelah itu Xiao Su bekerja mengantar pesanan makanan. Di dekat lokasi pengantaran pesanan, ia melihat di toko gaun pengantin ada Susian sibuk menemani calon istrinya itu mencoba gaun pengantin. Xiao Su menangis sedih mengingat kenangan pahitnya putus dengan Susian. Ponsel berdering Xiao Su menjawab panggilan telepon dari sekretaris. Wanita itu menyuruh Xiao Su harus menjadi asisten pribadi Susian karena gaji dan bonus yang diberikan sangat tinggi. Xiao Su berjalan pulang. Ia mencari mobilnya di parkir basement. Ada Susian mengikutinya dari belakang. Xiao Su pergi duluan dengan mobilnya dan Susian masuk ke mobilnya. Ia menyuruh supir mengikuti kemana arah mobil Xiao Su. Tuan, mobil listrik itu di depan sangat murah. Mobil itu tidak aman. Tabrak saja mobil itu, jangan sampai melukai orangnya. Supir mengiyakan keinginan Susian. Supir menabrak bagian belakang mobil Xiao Su. Xiao Su turun dari mobil. Ia melihat bagian belakang mobilnya tergores dan mobil yang mengenainya juga sangat mahal. Susian turun dari mobilnya melihat Xiao Su. Ini ulah supirku, kamu mau beli mobil sendiri atau perusahaannya akan membelikan? Pilih saja. Tidak perlu, hanya lecet saja. Mobil ini tahan ditabrak. Susian masuk ke mobilnya. Ia ingin menabrak lagi mobil Xiao Su. Mobil rongsokan itu sudah ditarik truk sampah. Besok cari aku dan ambil mobil baru. Apa aku tidak mampu ganti mobil kecil rongsokan? Dasar pria angkuh, punya uang seenaknya. Kamu jangan ikuti aku. Xiao Su berjalan kaki menuju rumahnya. Susian diam-diam mengikutinya dari belakang. Xiao Su masuk ke rumahnya di perumahan murah. Ia mengingat jika dulunya Xiao Su tinggal di rumah Susian saat masih pacaran. Dan tiba-tiba Xiao Su minta putus pacaran pada Susian. Xiao Su keluar dari rumahnya bersama seekor anjing putih bernama Ying Tao. Susian melihat Xiao Su jalan-jalan bersama Ying Tao. Ia kesal sudah putus pacaran, anjing pun dicuri. Mereka kembali bekerja ke perusahaan. Xiao Su masuk ke kantor Susian. Susian memberikan Xiao Su kunci mobil mewah sebagai ganti rugi mobil Xiao Su yang tertabrak. Xiao Su tidak mau menerima mobil pemberian Susian. Sudah lama kamu mencuri anjingku. Tuan Su, anjingmu sudah lama hilang. Di ranjang kamu tahu aku suka apa. Tuan Su, urusan itu hanya istrimu yang tahu. Aku hanya tahu urusanku dengan pacarku. Susian marah mendengar Xiao Su punya pacar. Lalu Xiao Su pergi, tidak peduli Susian. Susian marah mendengar Xiao Su punya pacar. Lalu datang Yansun, saudara Susian. Yansun memberikan Susian file informasi Xiao Su tentang apa saja yang terjadi padanya selama 4 tahun ini. Ayahnya kapan meninggal? Meninggal setengah tahun setelah kalian putus. Xiao Su banyak punya hutang sekarang. Xiao Su mencicil membayar hutang. Xiao Su melihat ponsel ada pesan dari Susian menyuruhnya kembali ke kantornya. Xiao Su masuk ke kantor Susian. Tuan, malam ini ada pertemuan bisnis, pilih perhiasan dan pakaian itu yang kamu suka, coba sekarang. Tidak perlu Tuan pakai pakaian formal saja. Banyak bicara, apa mau aku yang pakaikan? Xiao Su mengambil paket perhiasan dan pakaian itu. Ia pergi ke ruang ganti. Susian masuk ke ruang ganti untuk berganti pakaian. Ia melihat Xiao Su kesulitan membenarkan resleting gaun. Susian membantu membenarkan resleting gaun Xiao Su. Setelah selesai, Xiao Su pergi. Kini gilirannya berganti pakaian. Susian mencoba memakai dasi. Ia mengingat masa lalu. Jika Xiao Su pernah merapikan dasinya, berjanji akan jadi istrinya. Susian mengambil gelang Xiao Su yang jatuh lalu ia sembunyikan. Xiao Su datang. Ia sibuk mencari gelangnya yang hilang, menyuruh Susian membantu mencari. Tapi Xiao Su tidak menemukan gelang pemberian ayahnya itu. Xiao Su terdiam menyesal tidak bisa menemukan gelang pemberian ayahnya. Mereka tiba di aula acara pertemuan bisnis. Xiao Su izin pergi ke daftar tamu. Ia melihat Susian bertemu dengan ibunya dan Shen Xiwei, calon istri Susian. Xiao Su berusaha menghindari mereka. Xiao Su menulis data di daftar tamu. Ada pria asing ingin meminta nomor WeChat. Lalu datang Susian mengusir pria asing itu pergi. Susian menyuruh Xiao Su menggandeng tangannya layaknya pasangan kekasih, tapi Xiao Su tidak mau. Xiao Su dan Susian minum anggur di acara. Xiao Su pergi ke toilet. Ia bercermin dan merokok.
Ia mengingat masa lalu jika ia penasaran dengan Susian yang sering merokok di rumah. Xiaosu ingin mencoba rokok tapi Susian melarangnya. Susian datang melihat Xiaosu berani merokok. Ia pun marah mengambil rokok itu dan membuangnya. Tuan Susian tidak boleh ikut campur urusanku. Selesai acara mereka pulang. Xiaosu menunggu taksi datang. Susian menyuruh Xiaosu masuk ke mobilnya tapi Xiaosu tidak mau. Ia lebih memilih pulang dengan taksi. Xiaosu makan malam bersama teman dan kakak laki-laki sepupunya. Ada Yansun, asisten Susian, datang bersembunyi. Ia diam-diam memfoto mereka yang sedang makan malam, lalu foto itu dikirimkan ke Susian. Susian marah melihat Xiaosu bersama pria lain dan anjing miliknya masih dibawa bebas oleh Xiaosu. Susian berniat laporkan Xiaosu ke kantor polisi. Xiaosu dan Mengso datang ke kantor polisi membawa anjing putih milik Susian. Polisi datang menyuruh mereka mediasi dengan Susian. Susian membawa bukti dokumen jika anjing putih Ying Tao adalah miliknya, tapi mereka bertiga berdebat perebutkan anjing itu. Saat itu aku lewat melihat Ying Tao keluar mencari aku. Kamu diam-diam lewat depan rumahku lalu mengambil anjingku. Saat kamu membawa Ying Tao pergi, pernahkah kamu berpikir aku akan sedih, aku bisa gila? Kenapa kamu tidak membawaku juga? Xiaosu berjalan pergi. Susian menghentikannya lalu ia mencium Xiaosu. Mengse tidak tahan melihat ia menghajar Susian. Lalu polisi datang. Xiaosu memberitahu polisi jika ia menyerahkan anjing itu pada Susian lalu mereka berdua pergi. Xiaosu pulang ke rumahnya dengan Susian tapi Susian tidak diberinya masuk ke dalam. Xiaosu mengemasi semua mainan Ying Tao anjing putih itu. Xiaosu bersedih berpisah dengan anjing Ying Tao. Xiaosu keluar, ia memberikan Susian satu tas mainan milik anjing Ying Tao. Xiaosu, kenapa kamu menangis? Maukah kamu kita balikan lagi dan menolak untuk balikan pacaran dengan Susian? Sudah cukup, ini kalung Ying Tao, ambillah. Susian mengingat masa lalu jika Xiaosu membuat kalung anjing Ying Tao berisi nama Ying Tao adalah satu-satunya hal yang mengikatku denganmu. Sudah aku kembalikan padamu, pergi kamu. Susian mencoba membuka kunci pintu rumah tapi tidak bisa, dan Xiaosu mengingat sedih kehilangan Ying Tao anjing kesayangannya yang sudah ditagih Susian. Belum berhenti, Susian marah-marah pada Xiaosu tidak mau membuka pintu. Xiaosu membuka pintu. Kamu harus menjelaskannya padaku. Susian berusaha mendekati Xiaosu tapi ada panggilan telepon dari ibunya. Xiaosu marah mengusir Susian pergi. Di depan pintu, Susian menjawab panggilan telepon ibunya dengan sangat kasar. Xiaosu meminum obatnya. Ia berusaha tidur tapi malah bermimpi kebersamaannya penuh cinta dengan Susian merawat anjing Ying Tao. Xiaosu kembali bekerja. Ia sibuk menyiapkan file di kantor Susian. Susian berusaha mendekati Xiaosu agar mau balikan dengannya. Besok aku akan dinas kerja selama 3 hari. Tolong kamu ke rumahku bantu mengajak anjing Ying Tao jalan-jalan. Xiaosu pulang ke rumah Susian setelah seharian mengajak jalan-jalan anjing Ying Tao. Xiaosu mengelus anjing itu. Ia sangat memperhatikan anjing Ying Tao. Lalu datang Shen Xiwei, wanita calon istri Susian. Xiaosu memberikan anjing Ying Tao pada pelayan lalu ia pergi. Shen Xiwei merebut anjing Ying Tao dari pelayan. Xiaosu teringat jika besok anjing Ying Tao harus ikut vaksin. Ia pun kembali ke rumah Susian. Xiaosu melihat Xiwei menyakiti anjing Ying Tao. Xiaosu marah mengambil anjing Ying Tao dari Shen Xiwei dan menampar Shen Xiwei. Dasar perempuan jalang, kamu berani menamparku. Xiaosu kembali menampar Shen Xiwei. Shen Xiwei kembali mengambil anjing Ying Tao untuk menyakiti anjing itu. Lalu ia ceburkan anjing Ying Tao ke kolam ikan. Xiaosu turun masuk ke kolam ikan menyelamatkan anjing Ying Tao. Shen Xiwei melempar batu ke arah Xiaosu. Xiaosu menarik tangan Shen Xiwei. Shen Xiwei terjatuh masuk ke kolam ikan. Dan Xiaosu kembali ke atas dengan anjing Ying Tao. Xiaosu menyuruh pelayan merawat anjing Ying Tao untuk memanggil dokter. Shen Xiwei berteriak minta dibantu tapi pelayan tidak peduli. Lalu datang Susian. Pelayan memberitahu jika anjing Ying Tao tercebur ke kolam ikan dan Xiaosu telah menyelamatkannya. Kini Xiaosu di rumah duduk kedinginan berselimut lalu datang Susian membawakannya obat. Susian memperhatikan Xiaosu yang menyiapkan obat untuk Xiaosu. Xiaosu meminum obat itu. Tuan Susian kesini pasti ingin mencariku. Laporkan saja aku ke polisi lalu bertemu di pengadilan. Pergi kamu. Susian mulai mendesak Xiaosu. Sudah bertahun-tahun tapi sepertinya kamu tidak berubah. Susian, pergi kamu. Kamu menggodaku, sebenarnya apa yang kamu mau? Susian mencium Xiaosu. Aku ulangi lagi, aku tidak punya hubungan dengan Shen Xiwei. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Susian membuka pintu, ada Mengse datang mencari Xiaosu. Xiaosu mengaku pada Susian jika Mengse adalah pacarnya. Xiaosu dan Mengse berpura-pura mesra di depan Susian. Susian marah lalu menutup pintu. Di rumah Susian duduk merenung, ia menelpon asistennya menyuruh mencari info siapa laki-laki pacar Xiaosu. Bel pintu berdering. Susian membuka pintu. Datang ibunya. Ibu Susian marah-marah karena Susian tidak mempedulikan Shen Xiwei. Susian mengusir ibunya pergi. Susian kembali bekerja di kantornya. Datang sekretaris memberitahu jika Xiaosu hari ini tidak masuk kerja karena sakit. Susian mendengar itu langsung berjalan pergi ke rumah Xiaosu. Susian sampai di pintu rumah Xiaosu. Susian mencoba membuka kunci pintu rumah Xiaosu tapi tidak berhasil. Ia mengingat masa lalu.
jika Xiaosu membuat kunci password rumah Susian dengan gabungan nama mereka berdua. Susian mencoba lagi membuka kunci password pintu rumah Xiaosu dengan angka gabungan namanya sendiri dan akhirnya berhasil. Susian masuk ke rumah melihat Xiaosu sakit terbaring lemah di sofa. Susian memeluk erat Xiaosu lalu ia menggendong Xiaosu menuju rumah sakit. Xiaosu terbaring lemah di kamar rawat rumah sakit, ada Susian yang menemaninya. Xiaosu, apakah aku yang membuatmu sakit? Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Susian mengajak Xiaosu kembali berpacaran, tapi Xiaosu keras kepala, tidak mau balikan dengan Susian. Susian, kita sudah lama putus, bisakah kamu jangan menggangguku lagi? Xiaosu, apa kamu harus keras kepala seperti ini? Ya, aku sudah tidak cinta lagi denganmu. Yang mengejarku dulu adalah kamu, yang bilang putus juga kamu. Kamu membuatku mencintaimu sampai gila, lalu kau dengan kejam membuangku. Tangan ini jangan bergerak sembarangan, nanti bisa ke sini lagi dan menangis. Susian pergi keluar untuk menjawab panggilan telepon dari asistennya. Asisten memberitahu jika Mengse bukan pacar Xiaosu. Pria itu adalah kakak sepupunya. Setelah selesai menelpon, Susian kembali ke kamar rawat Xiaosu. Tapi Xiaosu tidak ada di kamar rawat. Suster memberitahu jika Xiaosu sudah pulang duluan. Alur berlanjut di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.